Oke, kembali lagi pada video pembahasan latihan soal PAT. Nah, masih berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, ini juga muncul kemungkinannya di nomor 9 atau 10. Saya lupa itu. Oke. Langsung saja kita baca soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A-nya 45, sudut AC 10, sudut BC-nya 10/2, maka panjang BC. Loh, kok panjang BC lagi? Harusnya ini AB ya teman-teman ya. Mohon maaf banget. Oke teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar segitiganya. Di soal tidak ada keterangan segitiganya segitiga apa ya teman-teman? Maksudnya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, ataupun segitiga khusus lainnya. Berarti bisa dipastikan, bisa kita asumsikan gambar segitiganya adalah segitiga sembarang. Oke. Segitiga ABC kan, segitiga ABC. Oke. Dengan sudut A 45 derajat, sudut A 45 derajat, kemudian AC 10, BC 10/2. Oke, kita diminta untuk menentukan panjang AB. Nah, setelah kita gambar, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kira-kira untuk menyelesaikan soal seperti ini itu pakai aturan sinus atau kosinus ya teman-teman. Ya, kita buka lagi catatan kita. Seandainya nih teman-teman, seandainya ini soalnya itu menggunakan aturan kosinus misalnya. Apakah memenuhi syarat? Kita langsung cek aja. Seandainya kalau soalnya pakai aturan kosinus, betul nggak ya kira-kira? Nah, kita kan menggunakan aturan kosinus ketika apa teman-teman? Ketika diketahui suatu sudut yang diapit oleh dua sisi. Kita cek lagi gambar kita. Ada ndak sudut yang diapit oleh dua sisi? Ya, sudutnya memang diapit oleh dua sisi ya, sudut 45 ini. Tapi yang diketahui hanya salah satu sisi yang mengapit sudut 45 ini. Sedangkan AB kan tidak diketahui. Berarti kondisi yang pertama tidak memenuhi ya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita menggunakan aturan sinus aturan kosinus maksud saya, ketika panjang semua sisi segitiga itu diketahui. Sedangkan di sini hanya BC dan AC yang diketahui. AB saja bahkan dicari kan? Ya, berarti bisa dipastikan tidak menggunakan aturan kosinus. Berarti ini pakai aturan apa teman-teman? Aturan sinus gitu ya. Tapi aturan sinusnya sepertinya ini harus kita lakukan beberapa kali ya teman-teman untuk soal seperti ini. Untuk menentukan panjang AB, oke, kita harus tahu sudut C. Dan untuk menentukan sudut C, kita harus tahu terlebih dahulu besar sudut B. Berarti kita cari dulu sudut B-nya teman-teman ya. Oke, kita sudut B. Oke, sudut B ini kalau kita kaitkan dengan aturan sinus, ya kan menghadap gitu ya, menghadap AC. Berarti bolehlah kita tulis 10 bagi sin B. Sin B sama dengan, kalau ini menghadap apa teman-teman? 45 ya. Oke, berarti 10/2 per sin 45 derajat. Oke. Nah, kita selesaikan dulu ya. Berarti 10 tetap ya, 10 per sin B karena tidak bisa kita apa-apakan lagi. Sama dengan, ini kan 10/2 nih. 10/2 kita bagi sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2. Oke. Ini habis ya teman-teman ya. Ruas kiri masih tetap 10 per sin B. Ruas kiri masih tetap 10 per sin B. Ruas kanan berapa?
10 bagi setengah. 10 bagi setengah itu berapa teman-teman? 20 ya. Kok bisa 20 Pak? Ya kalian pikir-pikir sendiri ya, karena ini pelajaran SMP kan. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Oke. Berarti sin B nya berapa? Nah ini kita kalikan silang dulu aja. Kita kalikan silang dengan 20. Berarti 10 sama dengan sin B kita kali dengan 20. Maka sin B nya berapa? Maka sin B nya 10 bagi 20. Kalau kita sederhanakan setengah, berarti setengah ini adalah sin B. Ini baru nilai C nya loh ya teman-teman. Kan belum menentukan sudut B nya berapa. Kalau untuk menentukan sudut B tinggal kita balik aja ya. Berapa sih nilai sudut yang nilai C nya itu setengah? Ya sudut 30 derajat ya teman-teman. Oke, berarti diperoleh sudut B nya berapa? 30 derajat. Oke. Kalau di sini 45, di sini 30, otomatis di sini berapa? Supaya jadi 180. Ya 105 derajat. Oke. Nah, kalau udah dapat sudut C-nya ini, baru kita bisa menentukan si AB, teman-teman. Oke. Oke, ini boleh saya hapus ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mencatat, silahkan di pause saja video ini. Bentar. Oke, saya hapus dulu biar tidak kotor ya teman-teman. Kita hapus sampai bawah. Oke. Nah, masih ada ini. Hapus dulu ya. Oke. Sip, sudah bersih teman-teman. Oke, nah ini kan udah lengkap nih sudutnya ya. Berarti tinggal kita gunakan aturan sinus untuk menentukan panjang AB. AB berhadapan sama siapa? AB kan berhadapan sama sudut 105. Berarti AB per sin 105 derajat sama dengan kita boleh pakai AC, boleh pakai BC ya. Misalkan yang ini aja deh, yang AC aja. Nah kalau AC menghadap siapa? Kalau AC kan menghadap 30 derajat. Berarti AC per sin 30 derajat. AB berapa panjangnya? AB panjangnya belum ya diketahui. Kalau AC udah ya. Kalau AC tadi kan 10. Oke. AB kan mau kita cari. Berarti AB tetap ya, kita terus AB saja. Per sin 105 berapa ya teman-teman? Si 105 ini kan tidak istimewa. Bagaimana kita menentukan nilai sinnya? Tapi kita lihat soal ya. Di soal ini kan sin 75. Kira-kira sin 105 itu sama enggak dengan sin 75? Sama dong, ya enggak? Kenapa? Karena menggunakan sudut berelasi kan. Ya, oke. Berarti sama ya nilai sinnya. Berarti sin 105 itu sama aja dengan sin 75. Oke. Sama dengan 0,97. Berarti AB kali 0,9 AB dibagi 0,97 sama dengan AC. AC 10. 10 per sin 30 berapa sin 30? Setengah. Oke, sin 30 setengah. Berarti berapa nih hasil pembagian ini? 20 lagi kan teman-teman. 10 bagi setengah 20 ya. Berarti AB per 0,97 itu sama dengan 20. Berarti AB nya berapa? AB adalah tinggal 20 kita kali dengan 0,97. Berapa ya hasilnya? Berarti berapa teman-teman? Ya tinggal kita kalikan aja kan. 0,97 kalau kalau 97 kali 2 berapa? 97 tambah 97 ya. Tambah berarti 14, 91, 99, 18, 194. Berarti sama dengan 19,4 ya teman-teman ya. Oke. Berarti 19,4. Oke. Cukup mudah menurut kalian soalnya? Ya mungkin rada-rada susah ya. Karena kita melakukan
kita menggunakan aturan sinusnya sebanyak 2 kali. Tapi kalau ada pertanyaan teman-teman boleh bertanya ya, mumpung belum PAT kan. Oke, kita kasih nilai dulu seperti biasa. 100. Perfect. Oke.